Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Faslu, ini satu fasal. Yustahabbul wudu'u minal fasli wal hijamati wal ru'afi wan nu'asi dan seterusnya. Disunatkan berwudu minal fasli wal hijamati, sebab mengeluarkan darah dari dalam tubuh. Al-fasli sama al-hijamati artinya sama-sama bekam. Bekam dan bekam, keluarkan darah dari tubuh. Kalau zaman dulu pakai tanduk kerbau, disayat, sedot. Sekarang pakai kap jemaah. Nah, habis berbekam itu disunatkan kita berwudu. Niat wudunya tetap nawaitul wudu'a fardhon alayya, tetap jemaah ya. Waru'afi, mimisan, dan mimisan itu keluar darah dari hidung jamaah. Berawal kita alhamdulillah dengan cara tradisionalkah, dengan cara modernkah, berhenti. Sunat berwudu jamaah, sunat kita berwudu. Dan niat wudunya tetap nawaitul wudu'a fardhan. Bisa wudunya digunakan untuk sembahyang. Wan nu'asi, ngantuk. Jam ngaji ini ngantuk, karena kita kan masih ada wudu. Kita masih ada wudu, tetap sunat pergi berwudu. Niatnya tetap nawaitul wudu'a fardhan. Kalau repot berwudu, cuci muka. Wan naumi qa'idan mumakkidan, duduk, tidur dalam keadaan duduk. Dia sudah berwudu, misalnya kata ngantuk duduk, tapi duduknya mumakkinan, tetap tidak lasak. Tidur sedap kali tidur, terbangun. Sunat berwudu jamaah, sunat berwudu. Wal qai'i, muntah. Jadi habis muntah sunat berwudu jamaah, apapun sebab muntah lah, sunat dia berwudu. Wal qahqahati fi salati, sedang sembahyang ketawa dia, tapi kalau ketawanya terbahak-bahak membatalkan sembahyang. Kadang ada orang tak dapat nahan ketawa, saking kan lucunya ketawa dia dalam sembahyang. Karena mungkin terdengar dia suara imam seperti suara yang membuat dia ketawa, lucu dia. Bukan dibantal ya, sekedar senyum tidak. Maka nanti habis sembahyang sunat berwudu. Wudunya tetap
tetap saja nawaitul wudu'a fardhan. Wa akli ma massathun naru, memakan sesuatu yang langsung dibakar pakai api. Misal panggang, ayam panggang, ikan panggang. Kalau goreng itu sudah melalui minyak atau presto, dan tidak langsung, jamaah langsung kita di atas api. Bakar ikan, panggang ikan, jamaah habis makan ikan tadi sunat kita berwudu, tak wajib ya, namun niatnya nawaitul wudu'a fardhon atau nawaitu rafal hadatsil asghari fardhon, boleh digunakan wudunya untuk sembahyang. Wa lahmil jazuri, makan daging unta. Kita sini tak ada unta ya jamaah, kalaupun ada di bawah jamaah haji jarang-jarang, di dendeng yang tahan lama. Kalau seandainya kita pernah seandainya haji pulang dibawakannya kita daging unta yang sudah didendeng tadi, kita makan, setelah makan sunat berwudu. Wasyakki fil hadasi, dia sudah berwudu tiba-tiba ragu. Dia sudah berwudu tapi tiba-tiba ragu, aku sudah batal atau belum? Sudah batal atau belum? Jawabannya belum, jamaah ya. Ya itu jawabannya belum. Berarti dia masih dalam keadaan suci. Cuma karena ragu sunat dulu. Saya kira dia sudah berwudu nih, dia sudah berwudu. Aku dah batal belum? Dah batal belum? Dah batal belum? Berarti dia belum batal, masih dalam keadaan bersuci. Sembahyang bisa, apa semua bisa. Cuma karena tadi sempat ragu sunat berwudu, tak wajib. Jamaah ya. Kemudian wal ghibati, habis berbuat dosa, ngomongin orang. Habis ngomongin orang itu hukumnya haram, berdosa. Jamaah, astagfirullah, tadi saya buat dosa ngomongin orang. Kita berwudu. Berwudu itu hukumnya sunat. Habis berwudu bisa sembahyang. Wan namimati, melaga orang. Kok kata si Fulan kayak gini. Habis itu datang lagi dia kepada si Fulan. Kata si Fulan kok kayak gini. Habis itu orang itu pun berkelahi. Gara-gara dia berdosa itu jamaah. Kalau masyarakat tersebut mengadu domba, jamaah, itu hukumnya haram. Begitupun kita tetap disunatkan dulu. Wal kadhibi, dusta, bohong, tipu. Habis nipu sunat berwudu. Menipunya sendiri berdosa. Jemaah, menipu itu berdosa, ya. Tak ada sunat-sunatnya, ya, tak ada wajib-wajibnya. Menipu itu. Jadi jemaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala, kalau orang menipu itu berdosa, melaga orang berdosa, menceritakan aib orang berdosa. Setelah itu sunat berwudu. Dan Islam tidak mengajarkan menipu untuk baik, itu ada. Nipu aja udah titik. Ini ada di masyarakat, kalau nipu untuk baik boleh. Anaknya atau cucunya mau ikut undangan. Zaman, ini mau ke dokter. Kan nipu. Dia mau ke undangan, dibilangnya ke dokter atau ke rumah sakit. Itu nipu. Tetap saja bohong. Bohong itu hukumnya haram.
Yang boleh itu bukan menipu untuk baik, tapi berstrategi. Jamaah, itu boleh. Misal kita berperang melawan musuh. Musuh nanya, berapa jumlah pasukan kalian? Masa kita bilang jumlah kami sekian? Ada mungkin. Kita jawab macam-macam lah. Wah, jumlah kami banyak. Bisa kalah kalian nanti. Ini ada di masyarakat pemahamannya menipu untuk baik itu boleh. Mana ada itu. Islam itu ajaran suci. Menipu itu bohong, dosa, kotor. Masa Islam mengajarkan nipu untuk baik? Ini tak ada ya. Wasyatmi, memaki. Memaki itu berdosa. Habis memaki dia punya sah. Sunat berwudu. Wal kalamil kabihi, setelah mengucapkan perkataan-perkataan kotor. Bahasa Jawanya yang menggonggong apa? Dengan maki dia. Dasar kue ada kan? Itu nggak boleh ya, itu berdosa. Habis itu sunat berwudu. Waladadi marah, tegas sama marah beda. Orang marah suaranya nggak mesti kuat, datar-datar pun bisa jamaah. Orang kuat belum tentu marah. Orang kita Medan sini kalau cakap kuat atau pelan? Pelan. Marah tuh pelan. Kuat. Marah tuh. Nah, begini. Di jalanan nanti kita, woi, kopi itu jalan bapak mau nih. Itu biasa itu biasa. Kalau nggak kuat jangan di jalan, di rumah aja. Itu biasa, orang sini biasa. Kalau lapar kok jadi nggak makan kok, makan mati pula makan. Biasa. Yang Jawa sini pun biasa itu. Enggak sopan, udah sopan tuh. Dia maafkan. Maksud saya, jangan mudah mengatakan orang marah. Belum tentu dia marah. Memang gitu bahasanya. Ya maaf. Makanya sini kalau ada orang cakap kuat-kuat, udah malu. Kita, Sumatera Utara umumnya, nanti ke Ambon, itu suara pun kuat. Saudara kita di Papua itu pun kuat jamaah. Tidak marah biasa. Jadi tetapi pokoknya kalau dia marah sunat, habis itu berwudu jamaah, menenangkan. Wali iradati naumi, mau tidur berwudu. Ya jamaah, sunat. Itu benteng, benteng terhadap berbagai-bagai gangguan. Wa qiraatil Qur'ani wal hadisi wal zikri, mau baca Al-Quran sunat berwudu. Bukan mau sentuh atau membawa Al-Quran, tapi mau membaca Al-Quran. Kalau sentuhnya wajib berwudu, bawanya wajib berwudu. Kita mau baca Al-Quran sunat berwudu. Mau membaca hadis sunat berwudu, mau berzikir sunat berwudu. Wal julusi fil masjidi wal mururi bihi, mau duduk-duduk di masjid, mau melewat ke dalam masjid, itu sunat berwudu. Kalau lewat di halaman masjid macam di timur kita yang banyak kereta itu tak sunat berwudu. Tapi kalau dia mau masuk ke dalam masjid, terus lewat lagi ke utara masjid, masuk pintu timur, lewat ke utara, masuk pintu utara, lewat ke selatan, lewat atau mau duduk di masjid, itu sunat berwudu. Jadi iktikaf boleh tanpa wudu, namun lebih baik berwudu. Wa dirasatil ilmi, mau ngaji sunat berwudu. Macam ini kan kita mau ngaji, padahal sembahyang udah siap, tapi tadi batal pula wudu. Ini mau ngaji wudu balik, boleh, bagus, sunat malah, bukan boleh, sunat.
Wa ziyaratil kuburi, mau ziarah kubur. Laki-laki perempuan pergi ziarah kubur. Jamaah ya, aman situasi. Nah, kecuali kalau akan ada bahaya, jangankan laki-laki, perempuan pun dianjurkan tidak ziarah kubur. Pergi ziarah kubur. Mau haid silakan. Jangan buka alas kaki, sepatukah atau sandal. Apalagi kuburan kita, pemakaman, komplek kuburan kita kadang-kadang tidak rapi. Pakai boleh. Mau masuk baca Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Gak hafal Assalamualaikum saja. Dah masuk. Sunat berwudu. Wa min hamlil mayyiti wa massihi, membawa mayat. Kalau cara dulu mayat itu dipikul, sekarang masuk ambulan. Jadi mayat sudah naik status. Ya, dari jalan kaki naik mobil. Nah, satu masa nanti naik sawan. Ya, kalau antar negara, ya seperti saudara kita meninggal di sini, ternyata negara itu bisa kata Brunei. Ya bawa pulang, naik pesawat. Jamaah kan, atau bahkan antar daerah, meninggal di Medan mau dibawa ke Palembang, jalan darat terlampau lama, naik pesawat. Nah, jadi kalau kita membawa mayat, maka seperti inilah, misalnya pilot pesawatnya muslim, ada jenazah, itu sunat ya berwudu. Menyentuh mayat sunat berwudu. Jamaah ya, ini jangan aneh-aneh yang agama ajarkan. Kalau agama tak ajarkan jangan dibuat ya. Ini ada pula pelajarannya. Hati-hati, air mata jangan kena mayat. Ada gitu. Kalau nangis jangan kena mayat. Kenapa rupanya kalau kena mayat? Kita nangis itu jenazah, nggak boleh, jangan kena. Kenapa kalau kena? Bangkit lagi dia. Kalau kena hidup lagi, woi air mata apa tuh? Enggak ada. Najis sejak kapan air mata najis? Itu entah dari mana pelajarannya tuh. Masyarakat kita suka yang aneh-aneh, yang lurus saya nggak suka, dia menyimpang suka. Nggak ada pelajarannya, nangis di situ nggak apa-apa itu. Batal wudunya batal, yang batal wudu yang hidup, yang mati nggak ada urusan. Jamaah, misalkan setelah dimandikan, diwudukan mayat tadi, dan sentuh dengan yang bukan mahram, batallah wudunya. Wudu siapa? Yang hidup, yang mati mana tahu-tahu dia lagi. Kan? Ini kalau masyarakat kita ini lucu ya. Inilah beberapa di antara yang sunat kita berwudu. Macam ini ngaji ini, tadi dah ada pelajarannya. Mungkin ada yang ngantuk-ngantuk. Apa sih berwudu? Cuma akan malu kita pergi berwudu, nampak sama orang awak ngantuk. Ya udah, malu harga diri wajib dijaga. Dia mau wajib dijaga harga diri. Berwudu saya sunat, nanti dia orang saya jadi madah, mau saya pergi berwudu. Tetapi kepada kita yang sudah ngaji, justru melihat kawan kita yang ngantuk pergi berwudu, alhamdulillah. Mengapa? Mengamalkan ilmu. Dan ini sunnah Rasulullah berpahala. Kita yang nengok dia, ya alhamdulillah. Tapi karena kita tinggal hidup di masyarakat yang tidak dibimbing oleh ilmu, nampak begitu, terus dikata-katai. Padahal mengata-ngatai itu hukumnya haram, berdosa. Ya, dah selesai. Sekarang pasal yang baru pula. Apa itu? Yustahabbu liqadil hajati baulan aghaidhan. Sunat bagi orang yang buang air kecil atau buang air besar, an yalbasa na'laihi, memakai alas kaki. Jadi kalau kita buang air kecil, buang air besar, macam kita di rumah, siapkan alas kaki. Ini hukum. Tetapi hati-hati, kadang-kadang kita yang sudah berumur ini nggak bisa menjaga stabilitas badan, keseimbangan badan, nanti takutnya jatuh pula. Usah pakai alas kaki. Kalaupun pakai alas kaki, tah sandal kah, tah selop, tah terompa, cari yang tidak mengganggu keseimbangan tubuh kita.
Ini sunnah Rasulullah nih, kata kita. Akibatnya jatuh. Enggak apa-apa, biar jatuh asal melaksanakan sunnah Rasulullah. Enggak begitu agama ajarkan. Ya maaf. Kadang-kadang kita yang sudah tinggi umurnya keseimbangan agak payah. Kamar mandi pula agak sempit. Jaga sana jaga sini gara-gara pakai sandal alas kaki jatuh. Udah tak usah. Tapi kalau bisa sebaiknya memang pakai alas kaki. Begini cantik ajaran Islam. Wa yastura ra'sahu, tutup kepalanya. Sekarang tak usah lagi oleh karena toilet kita umumnya sudah pakai tutup. Kalau dulu toilet di tempat terbuka menghalang kepala dari panas, tutup. Kita tidak, toilet dah bagus tutup, usah lagi pakai. Wa ya'khudha ahjarul istinja, ini pun tak perlu lagi menyiapkan batu istinja. Kita tak ada jemaah, kena air banyak, maka kita cukup pakai air. Usah lagi bawa batu ke toilet. Kalau sempat bawa batu, kita penuh batu di toilet tadi. Kan bisa pula bangun rumah awak kesudahan. Ya. Sekarang kita tak lagi. Kita cukup pakai air. Ya. Di Arab sendiri pun air melimpah ruah jemaah, melimpah ruah. Kita sini yang pakai pam pernah mati. Anda pakai pam? Kita sini pakai pam apa sumur? Sumur ya. Alhamdulillah sumur tak ada mati-mati ya. Yang pakai pam kadang mati. Arab Saudi nggak ada mati-mati. Air itu melimpah aja banyak kali jemaah. Jadi sana pun orang tu sudah tak pakai batu lagi untuk istinja, langsung pakai air. Jangan terbayang kalau nanti ke Arab Saudi kurang air, nggak ada, tenggelam bisa kita dalam air. Jamaah, ya. Wa yuqaddima yasarahu 'inda ad-dukhuli wa yumna 'inda al-khuruji. Masuk ke toilet itu kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini sudah diteliti para ahli jamaah. Nanti bisa ditengok aja di internet. Bisa tengok aja mah. Apa hikmahnya? Apa hasil penelitian orang non-muslim atau hasil penelitian ilmuwan terhadap ajaran Islam masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu ada. Saya dalam beberapa bulan yang lalu nonton videonya. Ilmuwannya perempuan. Dia jelaskan ajaran Islam yang mengajarkan masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Jemaah. Tapi karena kita sudah mengaji, ya penjelasan itu bukan baru, melainkan menguatkan keyakinan kita. Jemaah. Jangan kaki kanan dulu. Nanti ada yang bantah nih Pak, kalau kaki kanan dulu kenapa rupanya Pak? Aku jawab, salto kenapa apa masuk? Kalau ada yang bantah gini, awak ada jelaskan kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Kalau kaki kanan apa Pak? Ya nungging aja pun apa? Ngesot, kata gitu segala macam. Kok marah Pak? Belum marah nih kata. Kan enggak aja pertanyaannya. Ya enggak bagus semua jelaskan. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Atau kalau lebih bagus lagi, masuk kaki dua-dua di atas, tangan di bawah dua-dua. Minta anak awak ngerekamnya. Jadi kena macam sirkus jadinya. Viral kan, nanti dipanggil pengusaha sirkus awak kan. Kadang-kadang pertanyaannya meleceh, bukan dia nanya, ngejek. Ya maaf kan. Jadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kemudian apa lagi? Wakada yafalu fi sahara, ya kalau di padang pasir ini juga kita buat. Kapan kita ke padang pasir? Padang panjang aja jarang. Hampir tak pernah padang pasir pula. Sudahlah, kalau artinya di tempat terbuka mungkin padang pasir tidak. Cara kita mungkin tempat terbuka. Entah kita pergi main ke pantai dan kita tengok tempat buang air. Di balik-balik kita situ, mau ke tempat lokasi itu tetap kaki kiri. Nanti keluarnya kaki kanan. Tapi sekarang hampir tempat wisata, jangankan toilet, masjid pun ada. Sekarang nih jemaah. Karena orang-orang pengusaha-pengusaha sudah paham, yang banyak datang orang Islam. Orang Islam ini rajin pula sembahyang. Jadi kalau dia tak ada masjid musola, biasanya malas orang datang. Mau tak mau dia
buat. Nah, jadi yang tempat terbuka ini boleh dikata sudah tak lagi dah. Wala yahmila dzikrallahi ta'ala, tidak membawa sesuatu di luar tubuhnya yang itu nama-nama Allah. Misalkan Allah, Al-Qadir, pokoknya Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, di luar itu jangan. Bukan sembarang bahasa Arab. Kalau bahasa Arab boleh aja. Sedangkan orang Arab boleh masuk WC. Orang Arab boleh. Apa masalahnya? Ya tulisan-tulisan Arab nggak apa-apa. Asal jangan kebesaran agama. Misalkan jadi bajunya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, janganlah dibawa ke dalam WC. Jangan, jemaah. Jadi itu apa kan? Ditulis-tulis Arab gitu. Ini rajah Pak, supaya setan takut. Bukan setan takut. Bukan supaya setan pergi, nggak ada pelajaran agamanya begitu ya. Wa yahtamid ala yasarihi. Jadi kalau buang air besar itu atau buang air kecil, sebetulnya kita bertopang di atas tumit kiri. Jadi tumit kiri itu tegak. Tumit kanan biasa aja jemaah. Jadi macam pusi beputu. Tahu? Ah. Bisa contoh lagi? Contoh. Kaki itu gini, yang kiri, yang kanan biasa. Jadi pantat kita di atas kaki kiri. Besar pahala. Dan jemaah itulah posisinya yang paling baik. Tapi kan kita nggak pernah biasa begitu. Ditambah lagi maaf kata badan kita mungkin berat. Itu bisa berbahaya pula. Satu karena nggak biasa, dua mungkin berat tubuh kita. Tiba-tiba kita praktekkan, nanti bisa sakit. Maka kalau mau praktekkan itu mesti pelan-pelan. Biasakan pelan. Karena ada orang yang belajar agama ini, apa yang dia dapat langsung dia praktekkan. Nggak bisa, itu mau pelan-pelan, mau bertahap. Ya. Aduh, saya nggak kuat, ya udah nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau bisa begitu. Ya. Waya ba'uda, jauh dari orang. Artinya jangan usahakanlah WC atau toilet kita atau kakus kita itu jangan di tengah, di ruang tengah. Kadang di ruang tengah dikasih itu meja makan. Jadi yang makan pun segan, yang buang air pun segan. Yang makan rasa dari dalam dengar suara bu, prat, jangan bilang tidak. Tapi karena ini rumah orang, saya ya diam aja lah, dia nggak nanya juga, saya diam aja. Lah kita yang di dalam pun nggak nyaman. Biasa kalau di rumah kan kita energi kita habis, ini tempat orang. Mau keluar nggak enak, orang nggak keluar cuman jadi dilema. Iya kan, sebab beberapa kali saya masuk ke rumah orang, mungkin mereka punya WC di kamar, itu terserah mereka, tapi ada yang di tengah. Bagi kita yang sudah ada ya sudah. Nah bagi yang muda-muda, kalau nanti bangun rumah, buatlah WC itu di belakang betul. Ya cara dulu nggak bisa ditiru. Cara dulu nggak bisa. Cara dulu itu WC-nya di luar rumah jauh kali, di kebun sana. Awal pakai bawa air senter dah mantap lah. Pakai lampu sentir kalau cara orang Jawa. Teplok itulah bawa air. Udahlah sesak. Bawa air jauh ke kebun. Jemaah sampai sana ada nyamuk, nggak sedang lah emang. Tapi sedang nggak sedang harus ditempuh, memang begitulah suasana. Nah sekarang nggak bisa lagi jemaah. Maka kalau nanti yang muda-muda ini membangun rumah, pastikan jauh di belakang, buang air. Waya muda, waya statira, menutup ya lah tentu ya jemaah. Wala yabulu fima in rakidin wa qalilin jari. Janganlah dia buang air kecil di air yang tergenang. Usahakan jangan. Walaupun banyak airnya, usahakan jangan.
Tapi kan enggak sekarang. Kolam renang itu rata-rata air kan kencing di kolam renang orang. Sama aja tuh, laki perempuan, mak-mak, anak-anak, bapak-bapak sama aja itu. Bahkan buang air besar situ. Jangan bilang enggak. Awak pun heran, apa terapung semua sana. Allah, Masya Allah. Di situ dia semua jemaah ya. Itu makruh. Di air yang tergenang walau banyak, di air sedikit walau mengalir, itu makruh jemaah ya. Wala fi juhrin, tidak pula di lubang-lubang. Usahakan jangan buang air kecil di lubang-lubang. Kadang-kadang ada yang sengaja lubang biar kena tsunami dulu semut sini. Kencing. Jangan bilang laki-laki aja, perempuan pun sama. Sekarang ini perempuan pun sama. Laki-laki kencing berdiri, perempuan pun kencing berdiri. Berdiri dia kencing. Ya Allah, ini memanglah perempuan ini. Ya, sama buruknya, laki buruk lah, perempuan buruk. Kecuali kalau tak ada perlunya sehingga kita kencing berdiri. Jadi kencing di lubang makruh. Wala fi tariqin, tidak di jalan. Kadang-kadang kita lewat pesing, bau, jangan ya. Wala tahta syajaratin musmiratin yukalu samaruha. Tidak di bawah pohon yang pohon bangsa berbuah, buahnya dimakan walaupun sekarang sedang tidak berbuah. Jangan kencing situ. Tengoklah ajaran Islam ini. Tapi kadang kita orang Islam ini mati pohon tadi, mati. Awak heran apa sebab kena dikencingi. Jangankan pohon, ban truk pun jadi tipis luarnya ya Pak. Kencingnya di balik ban truk tadi. Tapi kadang malu kita. Kena ajaran Rasulullah lengkap sempurna, bagus sekali. Tapi kita kurang mengamalkannya. Wala yatakallamu, jangan cakap-cakap waktu buang air kecil, buang air besar, termasuk update status. Kadang sambil buang air besar dia update status. Di dalam tuh jemaah, apalagi merokok, jangan. Itu tempat jin. Tempat jin, nanti ada doanya jemaah ya. Nah jadi kecuali dorurati, kecuali karena perlu. Cakaplah tak apa-apa. Misal kata anak kita mau pergi, mau apa, ada surat-surat dia yang mungkin lupa, ingatkan kita di dalam. Mau keluar, kita sedang buang air, enggak dicakapkan, takut dia pilih, cakaplah. Tapi kalau enggak perlu, enggak usah. Wala yastanji bil ma'i fi mawdi'ihi. Jangan menggunakan air di tempat itu, karena dikhawatirkan campur. Tapi ini teknisnya kan susah. Maka sekarang kita gunakan dengan catatan tampungan itu maunya lebih tinggi. Karena kalau enggak nanti mercik dia ke situ jemaah. Berkali-kali saya masuk ke kakus kita, ke WC kita, ke toilet kita. Ini lumayan. Tapi kalau boleh sempit, memang sempit. Kalau apa itu ember ya, di tempat kita ini ember tuh jemaah, ember bekas itu ya. Itu tong ya, tong itu yang berapa puluh liter. Itu memanglah lebih tinggi dari tempat. Tapi di atas itu singa saya ya. Di atas saya lupa, di atas itu singa saya. Itu udah bagus. Cuma kadang-kadang walaupun sudah bagus, orang yang buang air kecil kurang ada, berdiri pula dia. Tapi kan kita tak tahu, kita dimaafkan, tak ada masalah. Wa yastabri'a minal bauli, habis buang air kecil sunat berdehem 3 kali. Ya maaf. Karena syaratnya itu berpengaruh ke kelamin, bisa membuang. Tidak perempuan, laki-laki. Kalau perempuan dia lebih mudah jamaah, lebih mudah dia buang. Kalau laki-laki agak susah. Ya, itu sunat. Jadi kalau kita dengar nanti dari toilet ada jangan kita pikir mah nyindir aku dia nyindir. Tidak ada, memang itu sunat. Sunat. Jangan pula nanti kita di luar ngapain kok di dalam dehem-dehem. Kan jangan. Ya itu memang disunatkan. Baik, kita teruskan. Ketika masuk baca doa.
Jadi doa itu sebelum masuk jangan tadi baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah saja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi atau khubuthi. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari setan jantan dan setan betina. Jadi itu tempat setan, tempat jin. Makanya kalau orang bilang mau diusir jin, yang enggak ada di situ. Jadi tetap aja jamaah masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di hati jadi ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan setan jantan, setan betina. Di situ ada jamaah ya. Jangan aneh-aneh. Udah? Nah, jadi usahakan jangan lama di situ. Karena kalau lama jinnya protes. Lama kali di situ, jadi aku cemanang. Jangan jamaah. Tak ada dia bilang gitu, bukan karangan saya aja. Mana ada? Tapi itu tempat jin, ngapain udah kita lama-lama di situ? Tempat tak baik, walaupun desainnya istimewa, desainnya modern. Tempat itu tempat yang tidak baik, sebab membuang kotoran. Ketika keluar baca Ghufranaka alhamdulillahi, kalau bisa semua ghufranaka alhamdulillahi adhaba anil adha wa afan. Aku mohon ampunanmu ya Allah, segala puji untukmu ya Allah, Tuhan yang telah menghilangkan sakitku dan menyehatkan aku. Jamaah yang dikasih Allah, renung sekejap. Apa jadinya kalau kita tidak bisa buang air besar? Coba. Masihkah bermanfaat harta kita yang melimpah ruah? Coba aja. Coba. Masihkah bermanfaat jabatan kita yang tinggi itu? Masihkah bermanfaat terkenalnya kita di masyarakat, disegani kita oleh masyarakat, cakap kita didengar masyarakat? Masihkah itu bermanfaat apabila kita tidak bisa keluar kotoran? Tapi kadang-kadang orang nggak anggap tinggi nikmat itu. Karena itulah maka ketika keluar kita dianjurkan agama ghufranaka. Aku mohon ampunanmu ya Allah, karena mungkin kita ada salah-salah segala macam. Segala puji untukmu ya Allah yang telah hilangkan sakit dariku dan sehatkan aku. Jamaah. Itu aja, kalau itu aja dicabut Allah nikmat, tak bisa buang air, maka makanan yang kita sombongkan itu pun menjadi tidak berarti. Karena kadang-kadang ada kita yang sombong dengan makanan. Oh, ini makanan ini dibuat berasal dari Korea nih, dibuat berasal dari Cina, dari ini segala. Apapun jamaah, kalau sudah nggak bisa buang air besar, ada lagi. Maka itu saya ingatkan kepada kita semua, janganlah lupa bersyukur kepada Allah. Jangan. Ada sebahagian manusia ini yang sakit begitu, tak bisa buang air. Ada yang alatnya ada yang memang alatnya tak ada jamaah. Nah, lantas renung ke kita, alat kita ada, alhamdulillah keluarnya pun lancar. Ini sebuah nikmat yang besar, besar kali nikmat ini jamaah. Maka disuruh kita membaca doa. Wala yastaqbilal kiblata wala yastadbiroha, jangan menghadap membelakang kiblat. Ya, jangan menghadap membelakang kiblat. Haram jika jarak antara dia dan kiblat itu tidak ada batas. Jamaah, antara dia dan kiblat tak ada batas, tak ada penutup, itu haram. Atau jaraknya lebih daripada 3 hasta. Satu hasta itu lebih kurang 40 cm. Jadi 3 hasta 120 cm. Jadi ada batas, tapi batasnya dulu 2 meter di depan kita. Tak bagus. Itu haram hukumnya jamaah. Tetapi jangan lupa, kita kan sekarang berada di tempat tertutup. Tak perlu lagi ada batas, karena WC kita memang sudah tertutup, jadi tidak ada masalah, insya Allah. Tapi begitu pun tetap yang terbaik
WC kita jangan menghadap atau membelakang kiblat. Macam WC musola kita ini, alhamdulillah kiblat ke barat, WC menghadap ke utara. Udah bagus semua, tidak ada masalah. Nah, tapi andai pun WC kita yang tertutup menghadap kiblat atau membelakang kiblat tidak haram, itu hanya makruh. Jamaah sih. Jadi kalau di rumah kita WC kita menghadap membelakang kiblat makruh. Sebaiknya jangan. Ya. Ternyata kita baru tahu hukumnya sekarang. WC sudah dibangun, untuk merombak biayanya besar. Ya sudah, kitanya aja yang serong. WC-nya menghadap membelakang kiblat, kita serong. Meskipun agak kurang nyaman lah jadinya jemaah, ya. Tapi menghadap itu makruh, tak sampai berdosa karena di ruang tertutup. Dan jadi kalau tempat yang sudah disiapkan tidak ada masalah. Ada di sini sebut. Aukana akalan min sulusai dira'ila fil mawadi'il mu'addati lil ini tak saya sebutkan lagi ya. Wa min adabihi alla yastaqbila syamsul qamar, begitu juga tidak menghadap matahari. Jamaah ya. Inilah penghargaan Islam atas satu nikmat yang besar dari Allah Ta'ala, yaitu matahari. Kita ini akan kedinginan terus kalau tak ada matahari. Jamaah, kalau tak ada bulan akan panas terus, itu penyeimbang. Jadi perlu dihargai ya. Apalagi janganlah dia mengangkat pakaiannya kecuali setelah dekat. Iyalah pula dah tentu ya kan jamaah. Kalau cara dulu kita buang air di WC-WC umum. Ingat lagi. Kalau sini mungkin tak tahulah jamaah. Kadang-kadang WC itu di tepi-tepi kolam. Kadang di tepi-tepi mana begitu jamaah. Kita bawa air. Kita pakai pakaian, sarung kah atau apalah. Itu bila udah dekat baru buka. Jangan dari jauh dah dibuka pula. Itu heran orang kan. Wah apa tua kata orang kan. Wala yabula fi makanin sulbin, tidak buang air kecil di tempat yang keras. Maksudnya cuma sedangkan tempat ini keras semua. Maksudnya tujuannya tadinya supaya jangan perci atau menyiprat. Kalau menyiprat juga segera basuh. Jadi tujuannya itu. Jadi kalau nggak keras macam mana, susah. Mana mungkin tanah lagi kita sekarang. Dulu mungkin, sekarang tanah lagi. Maka bagi kita laki-laki perempuan hati-hati. Nah kalau kita buang air kecilnya sambil mau mandi tak ada masalah. Kalau tidak hati-hati, nanti kena pakaian, takutnya pakaian itu dibawa sembahyang. Tapi kalau pakaian itu tidak dibawa sembahyang, tak apa-apa juga. Jamaah, walaupun kena bernajis, dia kan kita tak pakai sembahyang. Wala yanzura ila samai, waktu buang air itu jangan nengok ke atas. Jamaah, kurang baik, itu mempengaruhi saraf-saraf kita untuk buang air besar. Jangan nengok pula kepada kelaminnya. Wala ila farjihi, tak usah tengok-tengok kelamin itu, tak akan hilang, situnya dia tetap. Ya, tak akan berpindah tempat. Bentuk macam begitu juga dah. Jamaah, usah tengok-tengok. Umur aku dah 40, tak berubah. Tak ada. Kau berapa umur? 65. Habis udah, tetap itulah. Begitu. Usah tengok-tengok, makruh. Wala ila ma yakhruju minhu, tak usah ditengok benda yang keluar tu. Semalam aku makan mahal dari apa yang keluar, cuman usah jamaah. Ya, karena kita bukan petugas medis. Kalau petugas medis tengok. Karena rupanya dari kotoran bisa ketahuan kesehatan kita. Bisa jemaah. Itu pihak medis lah, bukan dukun-dukun, tidak, medis dia bisa tahu jemaah. Dari aroma, dari bau, dari aroma, dari bentuk, dari tekstur, itu bisa mengukur kesehatan tubuh kita. Medis yang tahu, kita bukan. Karena kita bukan medis, usah tengok-tengok. Sayang kalian durian semalam, ya Allah. Maka makan mahal pula itu. Apa makanan Jepang tuh? Sushi similiki. Ya mahal belinya sekarang. Kami kemarin di Kuala Lumpur baru buka restoran di bintang 7. Bintang 7 kan puyur awalnya. Itu pening ya. Mahal mungkin. Sama juga, nggak usah tengok-tengok. Makruh. Mengapa saya begini menjelaskan? Karena ada juga kadang-kadang yang begitu-begitu yang mentiku. Ada. Nggak usah jemaah. Dah biarkan dia keluar. Yang penting alhamdulillah.
Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kita kelancaran. Sehat kali itu. Ya, sehat kali itu. Alhamdulillah ya. Wala yahmasu, jangan bermain-main di dalam tuh. Cara orang sekarang ambil status, cerita, telepon sana, telepon sini, itu makruh. Wa an yusbila saubahu qabla intisabihi. Dia lepaskan, dia julurkan pakaiannya sebelum dia bangkit. Jangan. Jadi habis basuh, dah bangkit betul baru dijulurkan. Karena takutnya nanti kena najis. Ini dah tahu, kita sekedar tambahan pelajaran saja ya. Wa yahrumul baulu fil masjid. Ini sudah jelas. Haram buang air kecil di masjid. Dah pastilah jemaah. Pak, tapi saya buang air kecil di dalam masjid, masjidnya enggak kena walau fi ina'in, walau di dalam tempat, satu tempat sekalipun. Kita buang air kecil di dalam masjid, kita tampung. Haram hukumnya walau enggak merci, apalagi merci. Kecuali darurat. Kamar mandi masjid tentu di luar masjid, kamar wudhu masjid di luar masjid, toilet masjid di luar masjid. Takut dia keluar. Memang bawaannya bangsa penakut. Lah mati pula lampu. Disesa. Ini pengecualian. Buanglah air kecil di masjid, tapi usahakanlah jangan ada percikan kena ke lantai masjid. Ini kekecualian, pengecualian jemaah. Buang saja. Kalau sudah buang, buatlah bersih-bersih. Usahakan jangan pergi. Nanti yang di tempat tadi plastik, di apa buang. Jangan tahu orang. Jangan lupa. Tertaruh kita di plastik situ. Tiba-tiba subuh besok buah-buah datang. Pikirnya teh manis. Sedapnya. Sayang daripada mubazir. Minumnya kok lain rasanya nih. Kata kita memang rasa teh manis 2024 kayak gitu katanya. Aduh, saya ingat anak-anak dulu. Kan saya dengan kawan-kawan itu ikut menyediakan perbukaan orang puasa jemaah. Ada mana anak remaja, macam mana yang dulu sini tadi jemaah, kan? Ini adik-adik kalau ini ya, dari remaja yang berapa orang dari jemaah akan disiapkan makan ini orang buka puasa. Tak habis itu semua. Sembahyang maghrib tutup orang tuh. Kadang-kadang kawan saya ada yang jahil tuh, ada yang dicuriin jemaah. Curiin makanannya, curiin. Jadi waktu mau pulang habis maghrib, udah kurang kuenya, kurang. Itu biasa, anak remaja itu biasa jemaah. Jangan dibilang haram-haram, itu biasa. Ya, nah jadi bolehkah saya mamang kata kencing di masjid? Tak boleh, haram. Tapi Pak nggak ada merci awak tampung, tetap haram. Itu buruk secara adab. Namun kalau dalam satu situasi dimaafkan. Ya. Wa alal qabri, di kuburan pun tak boleh. Kuburan tuh kencing awak situ. Tapi kan Pak bukan pas di kuburannya, di komplek kuburannya itu. Artinya di lokasi kuburan itu tetap tak boleh, haram. Kecuali di toilet lokasi kuburan. Di lokasi kuburan itu yang modern, kuburan modern itu jamaah ada lokasi toiletnya. Di toilet tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Itu di tanah-tanah kuburan haram. Kita hormati, walau dia mungkin mamang kata sudah jadi tulang belulang atau apa, bagaimanapun manusia kita hormati. Wa yukrahu indal qabri. Tapi dekat-dekat kuburan makruh. Jamaah, dekat-dekat kuburan makruh. Cuma masalahnya sekarang kuburan modern itu, kuburan modern, walaupun kuburan orang muslim, dekat kuburan itu malah bukan hanya toilet, restoran pun disiapkan, hotel pun disiapkan, masjid pun disiapkan, jemaah. Karena waktu sembahyang keluar komplek kuburan jauh, maka disiapkan di situ. Hukum semula adalah makruh, jemaah. Tapi Pak, kami datang ke kuburan itu toiletnya memang masih satu lokasi. Loh, kalau tempat yang lain jauh, macam mana kami? Saat itu dimaafkan. Karena kuburan-kuburan modern itu jamaah memang mereka siapkan itu yang begitu.
Wa qa'iman li uzrin, buang air kecil berdiri makruh kecuali karena uzrin, ada sebab. Boleh, tak ada apa-apa jemaah. Wa fi mutahaddatsin nas, tempat orang cerita-cerita, itu pun sama, ya. Fa idza atosa hamidallah bi qalbi, sedang buang air kecil, buang air besar, tiba-tiba bersin, tetap sunat membaca alhamdulillah, tapi di dalam hati. Nah, kita buang air kecil atau pas kita buang air besar tiba-tiba bersin, agama anjurkan, agama sunatkan baca alhamdulillah. Sedangkan kita buang air kecil, apa jalan keluar? Jalan keluarnya bacalah alhamdulillah di dalam hati. Nah, ini adab-adab ya, dan kita baca. Dan jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, dan ini adab, saya tidak memaksakan, tapi coba diterapkan. Insya Allah secara kesehatan pasti ada pengaruh. Pasti ada pengaruh. Jamaah, secara kesehatan pasti ada pengaruh. Lakukan adab ini. Yang menyusahkan kita bisa dari tubuh kita secara zahir, bisa dari gaib. Karena itulah ada doanya tadi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi yang buat kita sakit bisa dari tubuh yang nampak ini, bisa dari yang gaib. Untuk yang gaib, agama kasih baca doa. Untuk yang nampak, agama kasih begini. Insya Allah sehat kita. Insya Allah sehat kita. Badan kita sehat. Cuma tentulah kalau tambah umur kesehatan makin berkurang, itu normal. Ingat lagi surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Panjang umurnya kuranglah kemampuan tubuhnya. Itu memang begitu, jemaah. Sesehat-sehat kita kalau tambah umur mesti tambah kurang. Dulu garang bukan tangguh, sekarang awak tolak akan menjatuh dia. Tapi kadang-kadang dah kayak gitu pun masih garang juga. Apa kuil? Awak dia macam gibah, gitu. Karena awak embus saja pun jatuh dia. Itu normal. Itu di luar kuasa kita. Tapi ada kadang penyakit ini karena kita yang salah sikap. Macam kita yang udah tinggi-tinggi umur 50, 60. Kalau duduk gini mau bangkit jangan segera. Pelan-pelan dia. Kalau macam ini citah pun kalah juga dia jangan. Tak bisa. Macam kita ini tak bisa. Tahu-tahu kita mau sok muda juga. Tak bangkit. Goyang apa ini? Gempa, enggak ada gempa, enggak ada, Mbak. Orang ninju bagus semua. Apik. Berarti kok goyang gitu, goyang. Kasih dia 100.000, goyang. Jadi itu kena dari kita. Jangan itu kena dari kita. Karena kita yang salah sikap. Maka supaya jangan salah sikap waktu buang air, diajarkan agama. Supaya dari fisik tidak terganggu, dari gaib tidak terganggu. Niatkan baik-baik insyaallah jamaah. Sampai sini dulu. Habis itu kalau ada tanya jawab, apa-apalah tak mesti tentang ini kita cerita. Karena agama kita ini perlu kita pahami, sebab dialah yang membimbing hidup kita sampai mati jamaah. Jangan memahami agama menurutku. Karena zahirnya kita tidak bertekun di bidang agama. Kalau kita bertekun di bidang agama, oke, tidak ada masalah. Tapi kita tidak bertekun. Saya menyampaikan, ayo, merasa gini, jangan. Kita harus cari agama ini, cari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita, supaya enak kita beragama. Jangan menurutku kurasa agaknya barangkali bisa. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.